persilakan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk ketua kelas saya tanya, apakah teman-temannya semua hadir? Hadir semua, Bu Guru. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Nah, ada dua tujuan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu untuk mengetahui susunan dari tata surya, dan yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri dari tata surya tersebut. Nah, ada yang tahu apa itu tata surya? Saya, Bu Guru. Apa? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari bintang, yaitu matahari. Nah, benar sekali. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang. Nah, bintangnya itu adalah matahari. Nah, ada yang tahu apa ciri-ciri dari bintang tersebut? Saya, Bu Guru. Nah, silahkan. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan sinar sendiri. Nah, betul sekali. Bintang itu menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, di sini kita akan melakukan bermain peran. Nah, pada tata surya itu terdiri atas matahari, 4 buah planet dalam, sabuk asteroid, 4 buah planet luar, sabuk Kuiper, dan piringan besar. Nah, ada yang tahu 4 buah planet dalam? Ada. Coba sebutkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, betul sekali. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, untuk 4 buah planet luarnya apa saja? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, betul sekali anak-anak. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan permainan peran. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa nama-nama planet. Saya akan membagikan kepada beberapa temannya. Sebentar yang mendapat bagian akan bermain peran sesuai dengan perannya sendiri. Nah, semuanya sudah terbagi. Ibu akan memanggil satu persatu untuk naik ke depan. Yang pertama itu silahkan maju ke depan matahari di tengah. Kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk semua planet selain dari matahari silahkan duduk. Nah, di sini matahari adalah pusat dari tata surya tersebut. Dia adalah pusat dari planet-planet yang ada di sekelilingnya ini. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dari ke-8 planet, saya akan menyuruh untuk yang diberikan amanah untuk membacakan ciri-cirinya. Silahkan Merkurius berdiri. Aku adalah Merkurius, aku berwarna abu-abu. Aku adalah planet yang terdekat dari matahari.
Jaraknya adalah 57 juta kilometer, diameterku 4.880 kilometer, dan volumeku 6.083 kali 10 pangkat 10 kilometer kubik. Saat siang hari suhu rata-rataku 70 derajat Celcius, dan saat malam hari suhu rata-rataku yaitu minus 70 derajat Celcius. Kala rotasiku 59 hari dan kala revolusiku 88 hari. Nah, baik, itu adalah ciri-ciri dari planet Merkurius. Nah, selanjutnya planet Venus. Silahkan berdiri. Halo, aku adalah Venus. Aku disebut sebagai planet pemanggang raksasa karena suhu permukaan mencapai 450 Celcius. Nah, aku diguyur hujan asam mematikan karena atmosferku meliputi lapisan-lapisan asam sulfat. 3. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari planet Venus. Selanjutnya planet Bumi. Silahkan berdiri. Aku bumi. Di sini terdapat kehidupan. Atmosferku tersusun atas 77% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% karbon dioksida. Jarak rata-rata dari matahari 150 juta kilometer. Nah, itu adalah ciri-ciri dari planet kita, yaitu Bumi. Selanjutnya planet Mars. Silahkan berdiri. Aku adalah planet Mars, atau biasa disebut dengan planet merah. Atmosferku terdiri dari kandungan karbon dioksida tinggi, dan permukaanku terdiri dari kawah yang banyak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari planet Mars. Selanjutnya planet Jupiter. Aku adalah planet Jupiter, planet terbesar dalam tata surya dan disebut juga planet gas. Aku bersuhu dingin yang luar biasa dan badai besar berlangsung ratusan tahun. Aku memiliki bulan Jupiter yang disebut dengan Io, yang menjadi generator listrik dan membangkitkan 400.000 volt di antara kutubnya. Selanjutnya planet Saturnus. Hai. Aku Saturnus, yang biasa disebut planet tercantik. Aku berwarna kuning pudar, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es. Aku adalah planet terbesar kedua. Diameterku 120,536 dan jarak ke matahari 1426 juta kilometer. Kala revolusiku 29,5 tahun dan kala rotasiku 10,7 jam. Aku memiliki 18 satelit. Oke, baik, itu adalah ciri-ciri dari planet Saturnus. Selanjutnya Uranus. Aku adalah Uranus. Aku adalah planet mati yang sebagian besar tersusun atas es dan batu. Perlu waktu 84 tahun bumi bagiku untuk mengelilingi matahari. Aku berwarna biru muda. Oke, baik, itu adalah ciri-ciri dari planet Uranus. Selanjutnya yang terakhir adalah planet Neptunus. Aku adalah planet Neptunus. Aku merupakan planet terjauh dari matahari. Aku adalah planet beku dengan suhu permukaan minus 218 derajat Celcius. Atmosferku terdiri atas gas helium, hidrogen, dan metana. Kandungan metal meracun yang tinggi menjadikan atmosferku berwarna biru. Nah, itu adalah ciri-ciri dari semua planet yang ada pada tata surya. Ambil sesuatu. Untuk semua planet silahkan berdiri. Nah, di sini ketika semua planet ke-8 planet ini mengelilingi matahari, maka dia akan berevolusi. Nah, untuk semua planet silahkan melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari, tetapi sesuai dengan garis edarnya masing-masing atau garis orbitnya masing-masing. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Nah, kenapa ke-8 planet ini ketika melakukan revolusi tidak saling bertabrakan? Karena mereka
masing-masing memiliki garis edarnya, sehingga dia tidak saling bertabrakan ketika melakukan revolusi. Oke, stop. Untuk semua planet bisa duduk kembali. Nah, tadi itu semua planet melakukan revolusi. Nah, selain revolusi, planet juga melakukan rotasi. Ada yang tahu apa itu rotasi? Saya Bu, Apa? perputaran pada porosnya. Nah, betul sekali. Rotasi itu berputar pada porosnya. Nah, jadi planet yang ada di luar matahari ini, dia akan melakukan rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Nah, ada dua planet yang berotasi berbeda dengan planet yang lainnya, yaitu Venus dan Uranus. Nah, Venus dan Uranus ini dia berotasi searah dengan jarum jam, berarti dia berotasi dari kiri ke kanan. Nah, selain dari dua planet itu, dia gerak arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah, itu materi pada hari ini tentang tata surya, susunan planet dan ciri-cirinya. Nah, untuk planet ini yang siswa yang lain silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik, kita sudah mempelajari tentang susunan planet pada tata surya dan ciri-ciri masing-masing planet tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, Ibu akan tanya tentang kesimpulan dari masing-masing planet. Untuk Merkurius, apa ciri-ciri dari Merkurius yang paling menonjol? Bagaimana? Yaitu yang paling dekat dengan matahari. Nah, betul sekali. Merkurius itu paling dekat dengan matahari. Kemudian Venus, ada yang tahu apa? Planet yang paling panas. Nah, betul sekali. Venus itu adalah planet yang paling panas. Kemudian Bumi, pasti tidak asing lagi kalau Bumi. Bagaimana ciri-ciri yang paling menonjol pada Bumi? Terdapat kehidupan. Betul sekali. Kita hidup di Bumi. Nah, kemudian Mars, apa ciri-cirinya? Planet merah. Nah, betul sekali. Untuk planet Jupiter, Bu, ya apa? planet terbesar di tata surya. Betul sekali. Saturnus, planet Saturnus. Planet yang memiliki cincin. Nah, di antara ke-8 planet, hanya Saturnus yang memiliki cincin. Kemudian Uranus Berwarna biru muda. Nah, betul. Untuk planet terakhir Neptunus. Apa? Merupakan planet terjauh dari matahari. Nah, betul sekali. Neptunus adalah lawan dari planet Merkurius. Dia adalah planet yang paling jauh dari matahari. Nah, itu adalah materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pekan depan.
Untuk itu, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan istirahat ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, itulah tadi salah satu contoh video mengenai model pembelajaran simulasi atau role playing yang telah diperagakan oleh teman kelompok saya, yakni kelompok 6 pada mata kuliah model pembelajaran. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa role playing itu adalah suatu cara penguasaan konsep bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, di dalamnya ini terdapat aturan, tujuan, serta unsur senang di dalam proses belajar mengajar. Atau dapat dikatakan bahwa role play merupakan sejenis permainan gerak yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, serta sekaligus melibatkan unsur senang. Karena kenapa? Dalam model pembelajaran role playing ini, siswa dilatih lebih aktif di kelas karena siswa dituntut untuk melakukan permainan peran sesuai dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pada model pembelajaran simulasi. Yang pertama yaitu guru menyiapkan dan menyusun sebuah skenario yang tepat untuk pelajaran pada materi tersebut. Yang kedua yaitu guru menjelaskan sedikit mengenai materi pelajaran yang akan diperagakan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu guru melakukan sebuah sesi tanya jawab kepada peserta didik terkait dengan materi pelajaran. Yang keempat yaitu guru memanggil beberapa peserta didik untuk maju ke depan untuk menjalankan sebuah skenario yang telah disusun dan disiapkan oleh guru. Nah, yang kelima yaitu guru memberikan peran kepada masing-masing peserta didik dan menjelaskan skenario yang akan diperagakan oleh peserta didik tersebut sesuai dengan skenario yang telah disusun dan disiapkan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang keenam yaitu peserta didik atau setiap peserta didik melihat peragaan peserta didik lainnya yang bermain peran. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu guru menunjuk beberapa peserta didik untuk memberikan sebuah kesimpulan terkait simulasi yang dilakukan oleh peserta didik lainnya. Nah, setelah semua selesai dilakukan oleh peserta didik, maka guru akan memberikan sebuah lembar kerja evaluasi. Itulah tadi langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran simulasi atau role play. Nah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran simulasi atau role play. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihan dari model pembelajaran simulasi. Di mana kelebihannya yaitu menarik perhatian siswa karena masalah-masalah sosial yang berguna bagi mereka. Siswa berperan seperti orang lain sehingga dapat merasakan perasaan orang lain, pengertian, tenggang rasa, serta toleransi. Melatih siswa untuk mendesain penemuan, berpikir, dan bertindak kreatif. Siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara realistis karena siswa di sini dapat menghayatinya, mengidentifikasi dan melakukan sebuah penyelidikan, serta dapat merangsang kemajuan berpikir siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dengan tepat dan benar. Itulah tadi beberapa kelebihan mengenai model pembelajaran simulasi atau role playing. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat pada model pembelajaran ini. Yaitu pada model pembelajaran role playing ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan sebuah skenario. Kemudian model pembelajaran simulasi ini memerlukan daya kreativitas dan daya kreasi yang tinggi
untuk para pihak guru dan murid, dan ini tidak dimiliki oleh semua guru. Dan model pembelajaran simulasi ini tidak semua materi pelajaran dapat memberlakukan sebuah model pembelajaran simulasi. Serta pada proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran role playing ini, ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk melakukan peran tetapi memiliki rasa malu atau kecanggungan untuk melakukannya. Itulah kelemahan dari model pembelajaran simulasi atau model pembelajaran role playing. Nah, mungkin cukup untuk penjelasan singkat saya mengenai model pembelajaran role playing atau model pembelajaran simulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.